Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas koordinat kartesius, tapi sebelumnya ada dua rumus dari pola bilangan dan baris bilangan yang belum disampaikan. Maka pada kesempatan kali ini Pak Maman akan menyampaikan, yaitu terkait dengan suku ke n dari baris aritmetika dan suku ke n dari baris geometri. Di mana suku ke n dari baris aritmetika dirumuskan oleh UN sama dengan A plus kurung buka N min 1 kurung tutup kali B, di mana UN itu sendiri adalah suku ke n, lalu A adalah suku awal atau suku pertama, dan N itu suku itu sendiri, dan B adalah selisih atau beda. Misal contohnya, berapakah suku ke 10 dari baris aritmetika 6, 8, 10, 12 dan seterusnya? Maka kalau kita ingin mencari suku ke 10, maka UN-nya adalah U10 sama dengan A-nya itu sendiri suku awal berarti 6 ditambah N-nya suku yang kita cari itu 10 kurangi 1 dan bedanya adalah selisihnya adalah 2. Maka di situ dapat kita ketahui ya, A-nya 6 plus 10 dikurangi 1 itu 9 dikali 2 18, lalu 18 dikalikan 6, maka akan diketahui suku ke 10. Rumus yang kedua dari suku ke n pada baris geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. UN itu sendiri adalah suku ke n, lalu A itu suku awal atau suku pertama, R itu rasionya, N itu suku yang kita cari dikurangi 1. Contoh, berapakah suku ke-8 dari baris geometri 8, 16, 32, 64, Untuk bisa mencari suku ke-8 pada baris geometri ini adalah kita menggunakan rumus suku ke n dari baris geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. A itu sendiri adalah 8 karena A adalah suku pertama dari baris geometri. Kemudian R adalah rasionya atau pengalinya dari suku-suku yang ada. 8 kali 2 16, 16 kali 2 2, kemudian 32 kali 2 64, berarti U8 sama dengan 8 dikali R-nya 2, berarti dikali 2 dipangkatkan N kurangi 1, karena N yang sedang N itu sama dengan 8, berarti 8 kurangi 1, berarti suku ke-8 itu sama dengan 8 dikali 2 pangkat 8 kurangi 1 atau 8 dikali 2 pangkat 7, maka akan diketahui suku ke-8 pada baris geometri. Kita masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu koordinat kartesius. Tapi sebelumnya untuk bisa membahas ini kita berkilas balik dulu terkait dengan sejarahnya dari ditemukannya koordinat kartesius oleh René Descartes, di mana René Descartes ini mencoba memvisualisasikan bentuk aljabar ke dalam bentuk geometri. Contoh misalnya ketika Y sama dengan 2X, ini merupakan bentuk aljabar. Ketika X-nya 1 maka Y-nya 2, berarti 2,1. Kemudian kalau X-nya 2 berarti Y-nya 4, berarti 2,4 ya. 1,2 dengan 2,4 ini oleh René Descartes ini dijabarkan dalam bentuk koordinat kartesius, ya, di mana sumbu X dan sumbu Y dalam satu bidang bisa menentukan titik koordinatnya. Sehingga dari penemuan rumus oleh René Descartes ini kita bisa melihat atau bisa menemukan posisi sebuah benda. Contoh misalnya seperti yang terlihat pada layar, sebuah pesawat yang sedang terbang itu, ya, itu bisa ditentukan titik koordinatnya, posisinya seperti apa, ya. Karena hal yang seperti ini pun sangat diperlukan untuk bisa menjadi lalu lintas dalam penerbangan, ya. Titik-titik koordinat yang pesawat lalu itu menunjukkan posisi pesawat dari masing-masing yang sedang terbang seperti itu, sehingga tidak saling bertabrakan. Jadi nanti koordinat kartesius itu akan memposisikan pesawat satu dengan yang lainnya harus pada posisi yang berbeda seperti itu. Atau misalnya contoh yang lainnya, misalnya ingin menemukan sebuah titik pada sebuah bidang
bidang misalnya pada peta, kita ingin menemukan titik peta, misalnya peta sekolah misalnya berada pada posisi seperti apa, itu bisa dilihat oleh koordinat kartesius. Kemudian untuk bisa menemukan alamat pada gambar yang pada bidang datar, kita bisa menggunakan apa yang sudah René Descartes ini temukan, misalnya pada sumbu X atau pada kolom, ya, kita berikan abjad misalnya seperti yang tampak pada monitor atau layar. Kemudian pada sumbu Y kita berikan penomoran 1 sampai seterusnya seperti itu. Lalu ingin menentukan letak sebuah objek pada satu bidang, maka kita gampang menemukannya. Misalnya untuk bisa menemukan sekolah pertama atau sekolah 1 pada Jalan Merdeka, misalnya di situ di gambar itu kita bisa langsung menemukan posisi sekolah pertama itu pada posisi C4 seperti itu. Koordinat kartesius yang membagi bidang menjadi perpotongan 2 sumbu, yaitu sumbu X yang kita sebut absis, atau sumbu yang searah dengan arah horizontal, kemudian sumbu Y yang kita sebut ordinat yang searah dengan vertikal. Maka sumbu X dan sumbu Y yang berpotongan di titik 0 itu pun akan membagi menjadi 4 bidang yang kita sebut dengan kuadran. Kuadran pertama posisinya paling kanan atas, di situ sumbu X positif, sumbu Y positif. Kemudian kuadran kedua posisinya kiri atas, di situ bisa dilihat sumbu X negatif, sumbu Y positif. Kemudian kuadran yang ketiga posisinya di kiri bawah, di mana sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Kemudian kuadran keempat posisinya di kanan bawah, di mana sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Untuk bisa menentukan posisi garis sejajar dengan sumbu Y, kita juga bisa melihat posisi garis vertikal yang ada pada monitor kalian. Misalnya di situ perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y pada garis L1 misalnya 5,-5,3, kemudian -5 dengan 5, ya. Kemudian -5 dengan -2, lalu -5 dengan -4. Jadi ditarik satu garis lurus yang berpotongan persis di titik -5,0. Di situ kita bisa melihat garis L1 akan sejajar dengan sumbu Y. Sebuah garis yang dikatakan sejajar dengan sumbu Y minimal itu punya persyaratan bahwa garis itu mempunyai jarak yang sama. Lalu perpotongan dengan sumbu X-nya itu akan menghasilkan sudut 90 derajat. Berikutnya kita akan menentukan titik tengah dan titik berat. Seperti yang terlihat pada gambar di monitor itu, di situ titik B menunjukkan posisi di tengah antara garis A dan B. Garis A itu menunjukkan sumbu X dan Y-nya, X1 dan Y1. Kemudian titik B itu menunjukkan sumbu X2 dan Y2. Kemudian posisi P itu dinyatakan dengan XP dan YP. Hubungan koordinat titik P terhadap koordinat titik A dan B sebagai berikut. XP ini adalah titik tengah di antara X1 dan X2, maka XP-nya adalah X1 ditambah X2 dibagi 2. Lalu YP ini merupakan titik tengah Y1 dan Y2, maka YP-nya sama dengan Y1 tambah Y2 dibagi 2. Maka titik P di tengah AB dengan sumbu A-nya X1 Y1 dan titik B-nya X2 dan Y2, maka akan diperoleh titik tengahnya adalah X1 ditambah X2 dibagi 2 ini sebagai sumbu absis, kemudian Y1 ditambah Y2 dibagi 2 ini merupakan
sebagai sumbu ordinat, sebagai titik tengah di antara titik A dan B.